Puji Tuhan, selamat siang, salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita kembali bertemu dalam ibadah raya pada saat siang hari ini. Oleh kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kita bisa beribadah. Itu saatnya kita mohon biarlah Roh Kudus menjamah kita semuanya, supaya kita bisa bersungguh-sungguh dalam ibadah pelayanan kita ini. Baik, kita mulaikan ibadah ini, kita bangkit berdiri semua, kita angkat pujian. Nyanyian tambahan nomor 41, Kasih Karuniamu. Tambahan nomor 41, Kasih Karuniamu. Kasih karuniamu buatku hidup. Kasih karuniamu buatku berharga. Kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu. Kasih karuniamu buatku hidup. Kasih karuniamu buatku berharga. Kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu Tuhan. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu. Ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya daripadamu. Dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Kasih karuniamu, ayat yang kedua. Kasih karuniamu buatku hidup. Kasih karuniamu buatku berharga. Kasih karuniamu buatku mulia dalam pandangan-Mu Tuhan. Kita angkat tangan kita. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu. Ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya daripadamu. Dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Dalam anugerah-Mu, dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, saat siang hari ini kami masih mendapatkan perpanjangan umur, kesehatan dan kekuatan, dan juga kesempatan untuk boleh beribadah dan melayani Tuhan. Ini semuanya adalah anugerah-Mu, ini semua adalah kasih karunia-Mu Tuhan. Sebab jika kami masih hidup dan bisa beribadah melayani Tuhan, maka apapun keadaan kami, apapun pergumulan kami, maka kami pasti akan mengalami uluran tangan-Mu, kami pasti akan mengalami pembelaan Tuhan,
karena ibadah pelayanan dan perpanjangan umur ini merupakan waktu kami untuk terus dipulihkan dan diubahkan Tuhan, sehingga kehidupan kami bisa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak layak, banyak kekurangan kelemahan, sucikan kami semua dengan darah-Mu, ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Mohon belas kasih-Mu, mohon kemurahan-Mu dan urapi kami semuanya, mulai dari pimpinan pujian, urapi pemain musik, komputer, singer, Tuhan urapi kami semuanya, sidang jemaat baik di sini maupun yang mengikuti ibadah ini di tempat masing-masing di rumah, Tuhan urapi supaya semua sungguh-sungguh beribadah melayani kepada Tuhan dengan penuh hormat dan takut kepadamu Tuhan. Haleluya. Jangan ibadah kebiasaan apalagi kering. Roh Kudus menolong, Roh Kudus menjamah kami semuanya Tuhan. Urapi semuanya, mulai dari puji-pujian urapi Tuhan. Biarlah puji-pujian kami naikkan ini sungguh-sungguh menjadi dupa berbau harum yang menyenangkan hati Tuhan. Urapi sampai kepada pemberitaan firman, sampai doa penyembahan kami. Biarlah semuanya sampai di hadirat-Mu. Haleluya, berkenan di hadapan Tuhan, memuaskan Tuhan, dan kami pulang dari tempat ini akan mengalami kepuasan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Haleluya, saat kami memulai ibadah ini dan saat di tengah-tengah ibadah Tuhan, lewat bentuk apa saja, baik di sini, di tempat-tempat sidang jemaat, kami usir semua dalam nama Yesus, pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, berkemurahan Engkau di tengah kami. Mohonlah belas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih kami mulaikan ibadah ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita bersyukur saudaraku bahwa kita masih mendapat anugerah dan kemurahan Tuhan sehingga kita bisa kembali beribadah dan melayani kepada Tuhan. Mari kita lanjutkan pujian nyanyian tambahan nomor 93. Kita angkat pujian ini. Bersamamu Bapa, 93 dari nyanyian tambahan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Engkau ada bersamaku. Kita nyanyikan dari atas kembali. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kita angkat tangan kita, haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua
yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Sekali lagi kornya, haleluya, dengan keyakinan bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan kita hari-hari ini yang kita alami, apapun yang kita hadapi, saudaraku percayalah, kalau kita tetap mau setia beribadah melayani Tuhan, maka Tuhan pasti akan selalu bersama kita untuk menyertai kita, memberikan anugerahnya, memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Itu sebabnya biarlah hari-hari ini kita terus mengagungkan dan membesarkan nama Tuhan, karena Dia begitu ajaib bagi kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian nyanyian tambahan nomor 78. Kita angkat pujian ini, nyanyian tambahan nomor 78, besarkan nama Tuhan dan puji Dia. Kita nyanyi dengan bertepuk tangan dan bersemangat. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali.
Kebesaran Tuhan, saudaraku, tidak terkira bagi kita, sebab Dia yang sudah mati di kayu salib untuk menebus kehidupan kita. Itu sebabnya kita masih bisa hidup sampai hari-hari ini. Baik, kita melanjutkan kembali memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian dari nyanyian rohani nomor 113. Kita nyanyikan pujian ini. Dengan imanku ku hadapi semuanya. 113 dari nyanyian rohani. Haleluya. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung percobaan. Dengan imanku semua berlalu. Dua. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Lagi dengan iman. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung percobaan. Dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa, dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Tiga. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Bersyukur semua berlalu. Sekali lagi, dengan bersyukur. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Puji Tuhan. Biarlah hari-hari ini, saudaraku, kita semakin memperkuatkan iman kita, kepercayaan kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, ya, baik dalam kehidupan pribadi, dalam nikah, rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam haleluya menghadapi cita-cita, juga dalam haleluya menghadapi keadaan dunia yang tak menentu ini. Mari kita kuatkan iman kita, tetap dengan iman, dengan berdoa, dan dengan bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya begitu besar bagi kita sekalian. Kita lanjutkan pujian 88 dari nyanyian tambahan. Kita nyanyikan pujian ini, terlalu besar. Haleluya. 88 nyanyian tambahan. Kita angkat pujian ini, terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup
menyenangkanmu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Kita angkat tangan kita. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bridge. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Puji Tuhan, kehidupan yang sudah ditebus oleh darah Yesus itu adalah kehidupan yang sangat berharga, ya, yang sangat mahal. Sebabnya biarlah kita menghargai penebusan yang sudah Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita, lewat kita selalu bersyukur, lewat kita selalu setia mempersembahkan hidup kepada Tuhan, beribadah dan melayani Dia. Baik, kita nyanyikan pujian yang terakhir untuk menyambut firman Tuhan pada kesempatan siang sore hari ini. Kita nyanyikan pujian Psalu nomor 92. Kita nyanyikan pujian Psalu nomor 92. Ya, 92. Siapakah hamba ini Tuhan yang mendapat belas kasih-Mu melalui firman yang dibukakan dan Roh Kudus yang telah Kau curahkan. 2, kita bangkit berdiri semua. Semakin nyata pribadi-Mu di dalam firman yang ku terima, nyatalah pula cacat celahku yang tersembunyi di dalam diriku. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu, pernyataan kasih-Mu padaku. Terima kasih Yesus untuk korban-Mu yang jadi
tumpuan Kur sekali lagi kita angkat tangan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu, pernyataan kasih-Mu padaku. Terima kasih Yesus untuk korban-Mu yang jadi tumpuan hidupku. Haleluya Tuhan. Apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan, mungkin keadaan rohani kami jahat, najis, secara jasmani kami lemah, tidak berdaya, tidak bisa apa-apa Tuhan. Tetapi kalau kami masih mau menerima setiap pembukaan firman-Mu, kami mau mendengar dan tak dengar-dengaran pada firman-Mu, maka haleluya kehidupan kami akan mengalami pertolongan Tuhan, akan diubahkan oleh Tuhan, dipulihkan, bahkan sampai disempurnakan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, saat ini kami mohon, biarlah Tuhan membukakan firman-Mu di tengah-tengah kami semuanya Tuhan. Haleluya. Oh, mampukan kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci Tuhan. Mulai dari hamba untuk dapat menyampaikan firman dengan benar, dengan jelas dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Demikian juga kami mendengar Engkau urapi, baik kami di sini maupun jemaat di tempat masing-masing Tuhan urapi, supaya semua bisa mendengar dengan sungguh-sungguh, sehingga bisa mengerti, percaya yakin akan firman-Mu, bahkan mampu mempraktikkan firman dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga nyata pada siang hari ini, haleluya, firman dan Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan yang diulurkan di tengah kami, menjamah kami semuanya, menolong memulihkan kami Tuhan, bahkan menghapus segala kemustahilan dalam kehidupan kami, secara jasmani dan rohani. Kami diubahkan Tuhan sampai menjadi sama mulia saat Engkau datang kali yang kedua, dan kami bisa selalu mengangkat dua tangan kami untuk menyerah ke dalam haleluya tangan belas kasih anugerah Tuhan. Apapun yang sedang terjadi, yang kami alami dan kami hadapi Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini, biarlah penyerahan hidup ini yang selalu kami kerjakan, sehingga kami selalu merasa damai, sejahtera, tenang, sehingga semua terasa enak dan ringan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi Tuhan saat kami mendengar firman-Mu, saat berdoa menyembah Engkau, lewat roh ngantuk, roh jahat, roh najis, keras hati, main-main, gangguan, keributan, kami usir semua dalam nama Yesus, pergi darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih semua Engkau urapi hamba di sini, semua jemaat urapi semua, supaya sungguh-sungguh Tuhan mendengar, mengerti, percaya sampai mempraktekkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon kemurahan belas kasih-Mu di tengah-tengah kami semua. Haleluya. Gereja-gereja lain beribadah bersama dengan kami, Engkau juga berkati, supaya Tuhan berkati kami, terutama satukan kami dalam satu pengajaran firman yang benar, membawa kami dalam satuan tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau segera datang kali yang kedua. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Selamat siang, ya, menjelang sore. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biar damai sejahtera, bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita pada saat siang hari ini. Baik, kita kembali kepada firman Tuhan. Markus pasal 9, kita belajar ayat 43 sampai 48, tapi kita baca 47 dan 48 saat ini. Markus pasal 9 ayat 47 sampai 48 kita baca, ya. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam, ya. Puji Tuhan. Ya, jadi ini tentang penyesatan, saudara, ya. Penyesatan dari dalam diri sendiri, ya. Penyesatan dari dalam diri sendiri, ya. Kita sudah mempelajari, yaitu lewat tangan. Tangan itu bisa menyesatkan. Itulah kalau kita beribadah, melayani dengan tidak damai dan tidak setia, ya, maka itu akan membuat kita tersesat, ya. Itu tangan, ya. Kaki juga sudah kita pelajari. Itulah orang beribadah, melayani
tetapi tetap mempertahankan dosa, ya. Contohnya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot, ya. Dia melayani Tuhan, dia seorang rasul, murid Yesus, ya, bahkan dia adalah seorang kepercayaan, dia bendahara, tapi karena mempertahankan dosa, maka dia tersesat. Ya, tersesat, ya. Itu sebabnya, ayo, ya, jadi supaya jangan tersesat, mari kita, ya, beribadah melayani dengan damai dan setia hari-hari ini. Ayo setia, ibadah pelayanan berusaha terus, ya. Ayo saudara berusaha, saya juga berusaha, semua tetap setia walaupun kita tidak bertemu satu sama lain, tapi tetap kita bisa beribadah, mendengarkan firman Tuhan dan melayani Tuhan, ya. Tetap setia itu supaya tidak tersesat. Jadi kalau sudah tidak setia, pasti akan mengarah kepada tersesat, ya. Tersesat pasti, ya, jatuh, tersesat sampai binasa nanti, ya, sampai binasa, ya. Ayo saat ini kita mohon, ya, biar kita dikuatkan oleh Tuhan semuanya, beribadah melayani dengan damai dan setia. Lalu yang kedua, kita beribadah melayani dengan, ya, itu kaki disucikan. Kita beribadah melayani yaitu dengan, saudaraku, bertobat, ya, bertobat itu, ya. Jangan mempertahankan dosa, ya, jangan mempertahankan dosa seperti Yudas, jangan. Ayo, apa dosa hari ini akui semua kepada Tuhan, ya. Puji Tuhan, Tuhan tolong kita. Dan yang ketiga, ini yang kita pelajari 4748 tadi, mata, ya. Jadi ada tangan, kaki, mata. Ya, kita belajar masih soal mata ini. Ya, dan jika matamu menyesatkan engkau, ya, cungkillah. Nah, jadi mata, ya, mata kita bisa menyesatkan, ya. Ayo, jadi mata kita ini bisa menyesatkan, ya. Prakteknya, ya, mata yang menyesatkan dalam 2 Korintus 4 ayat 18 kita baca. Nah, ini mata tersesat dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Ya, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, itu berarti mata, ya, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal, ya. 2 Korintus 4 ayat 18 itu, ya. Nah, itu. Jadi mata yang menyesatkan itu prakteknya adalah yaitu hanya memperhatikan perkara-perkara yang kelihatan. Itu menyesatkan, ya. Hanya memperhatikan perkara-perkara yang kelihatan, yaitu perkara-perkara jasmani, ya, atau perkara-perkara dunia, ya, yang ada di dunia ini, ya, yang ada di bumi, di dunia. Nah, itu yang menyesatkan. Jadi kalau mata kita hanya memperhatikan itu, ya, maka kita pasti akan tersesat, ya, pasti akan tersesat, saudara-saudara, ya. Itu contohnya perkara-perkara yang di dunia itu, ya, contohnya yaitu uang. Nah, inilah perkara dunia, ya. Uang, ya, pekerjaan, ya, itu, ya, ekonomi, ya, lalu sekolah juga, ya. Nah, ini jadi karena terlalu memperhatikan sekolah, ya, yang kelihatan, ya, sampai tidak memperhatikan perkara yang tak kelihatan, ya. Itu, ya, contoh-contohnya uang, sekolah, saudara-saudara, ya. Semoga kita bisa mengerti, ya. Kuliah juga, ya. Sekarang ini cita-cita juga, ya. Ayo, karena banyaknya orang mau mengejar cita-cita, nah, yang kelihatan, ya, sampai melupakan, ya, sampai tersesat. Ya, juga, ya, memperhatikan manusia, ya, bisa tersesat juga. Ya, kalau suami memperhatikan istrinya, istri perhatikan, bisa tersesat, bisa tersandung. Nah, memperhatikan orang lain mungkin, ya, sesama jemaat, sama imam lihat, dia begitu, karena lihat orang lain, tersandung, tersesat. Nah, itulah perkara-perkara di dunia ini, semua di dunia ini, itu menyesatkan, ya, itu menyesatkan kita. Kalau kita hanya tertuju kepada semua perkara di dunia ini, ya, semoga kita mengerti. Akibatnya, nah tadi itu, yang kelihatan itu sementara, ya, yang kelihatan itu sementara. Nah, ini sementara itu. Jadi semua yang kelihatan sifatnya sementara. Ya. Ya, sementara itu artinya tidak bisa masuk hidup kekal. Nah, inilah tersesat. Ya. Tidak bisa masuk hidup kekal. Sama dengan tersesat dan binasa. Ya. Tersesat dan binasa. Ayo, ya, biar uang sebanyak apapun, saudaraku, itu semua sementara. Ya. Sementara. Tidak bisa hidup kekal itu. Ya.
biar kita mungkin sekolah tinggi hebat, cita-cita jadi hebat dan lain-lain, semuanya akan binasa, ya, tersesat. Nah, ayo, semoga kita bisa mengerti. Itulah ya, akibatnya sementara tidak bisa masuk hidup kekal, berarti tersesat dan binasa. Ya, semoga kita bisa mengerti pada saat ini. Ya, baik. Nah, jalan keluarnya, ayo tadi di Markus 9 itu, ya, mari ini Markus 9 tadi ya, dikatakan kalau matamu menyesatkan engkau, cungkillah. Ya. Matamu menyesatkan engkau, cungkillah. Ya, nah ini, ayo cungkillah. Ya. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkil. Ya, cungkillah itu artinya yaitu oleh, ya, saya ulangi dulu ya. Jadi jalan keluarnya mata harus dicungkil. Itu artinya oleh kekuatan pedang firman. Oleh kekuatan pedang firman, ya, yaitu firman yang tajam dan keras, maka pandangan kita disucikan dan diubahkan. Ya, pandangan kita disucikan dan diubahkan menjadi perhatian pada yang tak kelihatan. Ya, ayo perhatian pada yang tak kelihatan. Ya, sama dengan perkara yang kekal. Ya. Yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, ayo perhatianlah hari-hari ini. Ya, pada perkara yang tak kelihatan. Ayo lihatlah ya, dengan mata rohani. Ya, perhatian, lihat perkara yang tak kelihatan ini. Ya, itulah perkara yang kekal. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, baik. Nah, memperhatikan yang tak kelihatan. Ya, memperhatikan yang tak kelihatan itu sama dengan memandang Tuhan. Ya. Ayo memandang Tuhan, ya, memandang Tuhan atau melihat Yesus yang nggak kelihatan, ya, tidak kelihatan. Nah, itu namanya perhatian pada yang tak kelihatan. Ya, kita memandang Tuhan, kita melihat Yesus hari-hari. Ya, puji Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Ya, baik. Jadi silakan yang bekerja tetap bekerja. Ya, sekolah tetap sekolah, ya, dan lain-lain sudah lakukanlah itu, tapi jangan lupa perhatian yang terutama harus pada yang tak kelihatan. Perhatian yang tak kelihatan itu melihat Tuhan, ya, memandang Yesus, melihat Yesus, ya. Puji Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Baik, sekarang pengertian, ya, pengertian, ya, pengertian melihat Yesus. Ya, apa ini melihat Yesus, ya? Jadi bukan apa itu seperti seringkali orang, saya melihat Tuhan, ya, seperti ini bentuknya ini, ya, itu kadang-kadang belum tentu benar, ya, banyak kali cuma berhalusinasi saja, ya. Yang paling betul itu kita melihat Tuhan dengan praktek, ya, dengan praktek, ya. Jadi bukan dengan perkataan saya lihat seperti ini, ya, apalagi kalau waktu-waktu, ya, ini mau mendekat Jumat Agung ini, nah ini melihat Yesus, dia disalib, waduh sakitnya, lah cuma membangkitkan perasaan orang, ya. Nah, tapi ternyata tidak benar, ya. Ayo, jadi kita lihat Tuhan dengan praktek. Nah, ini pengertiannya melihat Tuhan, ya. Nomor 1, pengertian melihat Yesus. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus pasal 4 ini melihat Yesus. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai 4, ya. 2 Korintus 4 ayat 3 ya sampai 4. Ini, ya, mari 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikiran telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya. Nah, ini tidak melihat, ini yang negatif, ya. Nah, sekarang kita mau melihat, ayo melihat Yesus. Prakteknya atau pengertian nomor 1 yaitu melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, ya. Melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, ya. Itu sama dengan firman
pengajaran. Ya, melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus atau firman pengajaran. Ya. Firman pengajaran atau firman penyucian juga. Ya. Nah, ini melihat Tuhan hari-hari ini. Ya. Kita melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, melihat firman pengajaran atau firman penyucian. Ya, puji Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Ya, semoga kita bisa mengerti. Nah, melihat firman pengajaran, ya, ada dua macam pemberitaan Injil. Nah, jadi sebelum melihat Injil kemuliaan atau firman pengajaran, firman penyucian, nah kita belajar ada dua macam pemberitaan Injil. Ya, nah, ini yang harus kita lihat. Ada dua macam pemberitaan Injil. Ya, yang pertama, ya, itu Efesus pasal 1 ayat 13. Ya, surat Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Ini yang pertama, ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Nah, yang tadi di 2 Korintus itu Injil kemuliaan. Ini Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan oleh Roh Kudus yang telah dijanjikannya itu. Ya. Puji Tuhan. Jadi, ayo, ada dua macam pemberitaan Injil. Ya. A, itulah Injil keselamatan. Ya. Injil keselamatan atau firman kebenaran. Ya. Firman kebenaran. Ya, atau firman penginjilan. Nah, ini Injil keselamatan, ya. Firman kebenaran atau firman penginjilan, saudara-saudara, ya. Nah, semoga kita bisa mengerti, ya. Yaitu artinya Injil keselamatan itu adalah yaitu Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus pertama kali. Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus pertama kali, ya. Kedatangan Yesus pertama kali ini ya, mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa, ya. Ini Injil keselamatan, firman kebenaran. Nah, memberitakan kedatangan Yesus pertama kali untuk menyelamatkan manusia berdosa atau membenarkan firman kebenaran. Jadi manusia berdosa itu adalah manusia yang rusak, ya, rusak. Ya. Jadi yang pertama-tama harus dengar dulu firman kebenaran, dibenarkan dulu. Yang rusak diperbaiki, dibenarkan. Nah, itu firman kebenaran atau firman penginjilan. Ya. Semoga kita bisa mengerti. Nah ini, jadi sebelum kita melihat cahaya Injil kemuliaan Kristus, melihat firman pengajaran, ya, atau firman penyucian tadi, harus mulai dari sini dulu. Nah, ayo. Jadi kita harus melihat dulu Injil keselamatan, ya. Melihat firman kebenaran. Nah, itu melihat Tuhan. Kita melihat firman penginjilan, firman kebenaran atau Injil keselamatan dulu, ya. Nah, nanti baru B, Injil kemuliaan. Ya, itu nanti ibadah PA, ya. Ibadah PA, ya. Semoga kita bisa mengerti. Ayo. Jadi saat ini kita belajar melihat Injil keselamatan, ya. Ayo, lihat Tuhan, berarti kita melihat Injil keselamatan, ya. Atau menerima Injil keselamatan. Ya, itulah firman yang memberitakan kedatangan Yesus pertama kali untuk menyelamatkan manusia berdosa. Puji Tuhan. Nah, sekarang apa buktinya? Apa buktinya kita melihat Injil keselamatan ini? Kita melihat firman penginjilan. Ya, apa buktinya? Ya, buktinya yaitu ya, kita ya, diselamatkan dari dosa-dosa. Itu namanya melihat, berarti. Ya. Itu, jadi melihat Injil keselamatan sama dengan melihat Tuhan yang enggak kelihatan. Apa buktinya? Itu kita diselamatkan dari dosa-dosa. Ya. Semoga kita mengerti. Bukti manusia berdosa diselamatkan dari dosa. Ya, bukti manusia berdosa diselamatkan, yaitu tadi dikatakan ketika kamu percaya. Nah, di situ bukti manusia berdosa diselamatkan, yaitu mulai percaya Yesus
Ketika kamu percaya, jadi mulai percaya Yesus, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi kalau disimpulkan, bukti ini manusia berdosa diselamatkan. Sama dengan kita sekarang melihat firman penginjilan. Kita melihat Tuhan. Ini langkah pertama, yaitu mulai percaya Yesus sampai dimeteraikan oleh Roh Kudus, ya, atau menerima karunia Roh Kudus, ya, menerima karunia, mulai percaya sampai menerima karunia Roh Kudus, ya. Semoga kita mengerti. Inilah kehidupan yang melihat Yesus, ya. Semoga kita mengerti. Jadi kehidupan yang melihat Yesus, melihat firman penginjilan itu, mulai percaya sampai saudara-saudara menerima karunia Roh Kudus, ya. Semoga kita mengerti. Ayo, jadi ini ya, sekali lagi, ya, inilah kehidupan yang melihat Yesus, ya. Yaitu dimulai dari menerima firman penginjilan sehingga mengalami keselamatan dari dosa-dosa, ya. Mulai menerima firman penginjilan sehingga mengalami keselamatan dari dosa-dosa, ya. Puji Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Ayo, buktinya tadi percaya sampai dimeterai Roh Kudus. Jadi dari percaya sebelah kiri ini terus sampai dimeterai Roh Kudus. Mulai percaya sampai dimeterai Roh Kudus. Ini menunjuk suatu proses, ya, suatu proses. Ya, jadi sekarang kita lengkapi proses manusia berdosa diselamatkan, ya. Proses manusia berdosa diselamatkan, ya. Apa prosesnya, ya? Manusia berdosa diselamatkan, ya. Puji Tuhan, mulai percaya sampai menerima Roh Kudus. Sekarang kita belajar dalam Kisah Para Rasul pasal 19. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 2 sampai 6. Kisah Rasul 19 ayat 2 sampai 6. Ini proses manusia berdosa diselamatkan, ya. Yaitu dari percaya sampai menerima Roh Kudus. Mari kita lihat sekarang. Kisah Rasul 19 ayat 2 sampai 6. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Itu percaya sampai menerima Roh Kudus. Itu orang diselamatkan. Ya, tapi ada prosesnya, ya. Terus baca lagi. Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Jadi Paulus bertanya, ya, kepada, ya, orang-orang di Efesus, ya. Ditanya, ya, beberapa orang murid, ya. Ayo, kalian sudah terima Roh Kudus enggak waktu percaya? Itu orang melihat Tuhan, menerima firman, ya. Mereka bilang, apa Roh Kudus yang kami belum dengar, ya. Lalu kata Paulus, akhirnya Paulus kasih tahu, Paulus jelaskan ini, ya. Kalau begitu, ya, lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Oh, mulai nampak ada baptisan, ya. Kata Paulus lagi, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Ada bertobat, ya. Dan dia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ya, yaitu Yesus, ya. Yesus, ya. Yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, ya, lalu mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, ya. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Percaya, akhirnya Roh Kudus tuh turun. Inilah prosesnya, yaitu pertama, percaya atau iman pada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, ya. Ini saudaraku, manusia berdosa diselamatkan. Percaya pada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Semoga kita mengerti. Ayo, juru selamat itu mulai dari memelihara, ya. Ayo kita harus percaya Yesus yang memelihara, melindungi, menolong, ya.
dalam keadaan apapun sampai menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Ya, itu namanya juru selamat. Ya, semoga kita mengerti. Ayo malam ini ya, saat ini apapun yang kita alami ya dan hadapi ya, khususnya sekarang kita menghadapi dunia goncang saat-saat ini. Ayo ya, tetap lihat Tuhan. Apa itu? Tetap percaya. Ya. Tetap beriman kepada Tuhan. Ya, tetap percaya, tetap beriman. Ya. Semoga kita mengerti. Ayo, ya, jangan goyang ya, jangan goncang iman. Ya. Keadaan ini memang semuanya terjadi seizin Tuhan. Ya, jangan sampai kita goncang. Ya, dunia goncang, biar kita tetap percaya, iman kepada Yesus. Ya. Semoga kita bisa mengerti. Ayo, ya, biar hari-hari ini kita mau menguatkan iman. Ayo, kuatkan iman atau kepercayaan kepada Yesus. Ya. Kuatkan iman, ya. Kepercayaan kepada Yesus. Ya. 1 Samuel 30 ayat 6. Nah, mari kita lihat. Daud juga satu waktu mengalami keadaan terjepit, terdesak. Nah, itu seperti sekarang, bingung mau apa, nggak bisa lagi. Ya. Dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 6. Ya, mungkin ini keadaan kita. Dan Daud sangat terjepit. Ya, mungkin ada yang terjepit, terdesak, sudah tidak tahu mau apa lagi. Ya, karena rakyat mengatakan hendak melempar dengan batu. Ya, binasa udah, mati ini, nggak bisa apa-apa lagi. Ya, seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi, nah ini kesempatan saat kita terjepit, saat kita tidak tahu apa, mau buat apa lagi. Ayo, Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allah. Nah, ayo, biar malam ini lihat Tuhan, kuatkan kepercayaan, kuatkan iman kepada Tuhan. Ya, kuatkan, kuatkan kepercayaan, kuatkan iman kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, ya, semoga Tuhan tolong kita semua. Ya, puji Tuhan. Sekarang pertanyaan, bagaimana caranya? Atau apa buktinya bahwa kita ini menguatkan kepercayaan atau iman kepada Tuhan? Apa buktinya? Nah, Roma 10 ayat 17 ya. Roma 10 ayat yang ke-17. Ini bukti ya, atau cara kita menguatkan iman itu. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini semoga kita mengerti. Jadi iman timbul dari mendengar firman. Apa buktinya kita menguatkan kepercayaan? Yaitu kita tetap dengar firman. Ya. Tetap setia mendengar firman Allah. Sama dengan tetap setia beribadah melayani Tuhan. Ya. Semoga kita mengerti. Ayo hari-hari ini berusaha ya, tetap setia. Ya, jangan justru karena nggak bisa ke gereja jadi ndak ibadah, jangan, salah itu. Ya, nanti imannya bisa luntur, rontok, gugur. Ya, ayo kuatkan lagi malam ini. Ya, saat ini kuatkan lagi apapun keadaan kita. Kuatkan lagi saat ini ya, supaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Ya, kuatkan iman, kuatkan kepercayaan, tetap setia mendengarkan firman Allah. Ya, semoga kita mengerti ya. Ayo, jangan absen ya, jangan sampai tidak beribadah, jangan sampai tidak mendengar firman. Ya, ingat keadaan ini sudah dinubuatkan bahwa zaman akhir itu akan semakin sukar. Jadi kalau kita sampai tidak mendengar firman, imannya akan mulai luntur nanti, lama-lama gugur sampai meninggalkan Tuhan, meninggalkan ibadah. Ya, ayo Tuhan tolong kita semuanya. Itu yang pertama. Proses kedua, ayo ini tadi dikatakan orang harus percaya, Kisah Rasul 19 ya. Sesudah itu orang percaya ya. Lalu ayat yang ketiga itu ya, ayat 4. Nah, itu baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan yang berkata kepada orang banyak mereka harus percaya. Jadi yang kedua, proses manusia berdosa diselamatkan. Ini proses orang melihat Tuhan, yaitu bertobat. Bertobat ya. Ayo bertobat hari-hari ini ya. Berhenti berbuat dosa. Artinya bertobat, berhenti berbuat dosa atau mati terhadap dosa. Nah, ini. Sungguh-sungguh kita melihat Tuhan ya. Lewat bertobat, berhenti berbuat dosa, mati terhadap dosa ya.
Semoga kita bisa mengerti hari-hari ya. Ayo, ya, siapa kita yang tidak berbuat dosa lagi? Ada? Ya, saya rasa tidak ada, ya. Pasti tidak ada. Nah itu sebabnya ayo, kesempatan saat ini kita dengar firman. Ayo kita, saya mau bertobat Tuhan, supaya betul-betul selamat ini, betul-betul melihat Tuhan ini. Semoga kita mengerti. Proses bertobat, Roma 10 ayat 10. Nah, bagaimana bertobat? Prosesnya Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya. Ini proses bertobat, yaitu jika hati sudah percaya pada Yesus atau iman tadi, jika hati sudah percaya pada Yesus atau iman, maka mulut akan terbuka untuk mengaku dosa. Ya. Kalau hati sudah percaya, iman pada Yesus, maka mulut akan terbuka untuk mengaku dosa. Ya. Semoga kita bisa mengerti. Ya. Ayo, inilah saudara proses-proses orang bertobat. Ya. Mulutnya terbuka untuk mengaku dosa. Ya. Yaitu menyelesaikan dosa-dosa. Menyelesaikan dosa-dosa. Ya, itu mengaku menyelesaikan dosa-dosa. Menyelesaikan dosa-dosa, ya. Menyelesaikan dosa-dosa itu lewat mengaku dosa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya. Mengaku dosa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu menyelesaikan, ya. Mengaku dosa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan saling mengaku, saling mengampuni dosa pada sesama. Ya. Nah, ini orang bertobat, ya. Menyelesaikan dosa pada Tuhan itu salib vertikal dulu, baru horizontal. Yaitu saling mengaku dan mengampuni dosa pada sesama. Ya. Puji Tuhan. Semoga kita bisa mengerti pada saat ini, ya. Saling mengaku dan mengampuni. Nah, inilah yang harus selalu kita kerjakan. Hari-hari ini bahkan banyak kita kerjakan ini, mengaku pada Tuhan, mengaku mengampuni pada sesama. Ayo banyak kita kerjakan, ya. Karena lewat itu kita sedang melihat Tuhan, perhatian pada yang tak kelihatan, ya. Semoga kita bisa mengerti. Nah, jadi kalau yang negatif sekarang, kalau orang nggak mau ngaku dosa, siapapun dia, nggak peduli dia mau di atas, mau di bawah, atasan, bawaan, atau orang tua, anak-anak, kalau nggak mau ngaku sudah berbuat dosa, nggak minta maaf, nggak minta ampun, nggak ngaku, maka dia nggak melihat Tuhan, nggak pernah lihat Tuhan itu orang kalau nggak mau ngaku. Nah, kalau Tuhan nggak dilihat, siapa yang dilihatnya? Pertama tentu manusia. Nah, tapi sesudah itu, nah, itu yang tidak suka mengaku dosa itu yang suka berbuat dosa itu adalah setan. Melihat setan, ya, yang mengerikan, yang mengganggu. Ya. Ayo, ya saat ini biar kita mau mengaku, mau mengampuni, ya. Banyak kita kerjakan. Itu orang sedang melihat Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ayo 1 Yohanes 1 ayat 9. Nah, ini membuat bisa bertobat kalau mau ngaku. Jika kita mengaku dosa kita, ya, sebesar apapun dosa itu, kalau kita mau ngaku, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, Dia mengampuni dan menyucikan kita, ya. Semoga kita bisa mengerti, ya. Jadi kalau kita mau ngaku, maka kalau kita mau ngaku dosa sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengampuni, ya, akan menyucikan. Ya. Kalau kita mau mengaku dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan menyucikan, ya, mengampuni, menyucikan, ya. Sehingga kita bisa berhenti berbuat dosa, ya, atau bisa bertobat, ya, bisa berhenti. Kalau ngaku ngampuni bisa berhenti. Kalau nggak mau ngaku ya diulang terus nanti. Ya. Kalau ngaku bisa berhenti, takut jadinya. Karena sudah ngaku. Nah, diampuni, disucikan, kita bisa berhenti, kita
bisa bertobat, ya. Semoga kita mengerti. Puji Tuhan. Ayo, ya, itu ya. Berapa kali kita bertobat? Ayo berapa kali? Apa cukup sekali bertobat? Oh sekali aja. 1 bulan sekali bertobat. Ya. Yeskel 18. Nah, ini kita baca supaya kita tahu saudara ya. Berapa banyak kita harus bertobat. Yeskel 18 ayat 24 dan 32. Yeskel pasal 18 ayat 24 dan 32. Ya. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ya. Jadi ini ya mungkin sudah benar, sudah baik, nah, tapi satu waktu nggak bertobat. Nah, maka yang dibuatnya tadi yang baik yang benar itu nggak diingat, saudaraku. Ya, ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya harus mati dia. Nah, lalu jawaban ayat 32. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Jadi Tuhan saya tidak mau. Nah, demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Bertobatlah. Ya. Jadi biar sudah pernah buat benar, tapi satu waktu tidak mau bertobat. Oh yang dibuat itu semua lupakan, nggak diingat sama Tuhan. Nah, jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa kita harus selalu bertobat. Ya, ini kesimpulannya. Selalu. Bukan sekali, 2 kali, 3 kali. Selalu bertobat. Selalu selesaikan dosa. Selalu ngaku, selalu ngampuni. Ya, kita harus selalu bertobat. Ayo kita berjuang bersama untuk bertobat setiap saat. Ya, berjuang. Ya, semoga kita mengerti. 2 Petrus 3 ayat 9. Nah, masih ada kesempatan ya sampai saat ini. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 ya. Jadi jangan putus asa. Kita lihat 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada binasa. Sama tadi di Yeskel itu. Tuhan tidak mau, dia enggak berkenan kepada kematian orang, enggak mau dia orang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bertobat. Ya, semoga kita mengerti. Ayo. Jadi Tuhan sabar terhadap saya dan saudara saat ini. Tuhan sabar terhadap kita ya. Yaitu apa buktinya Tuhan sabar? Buktinya kita masih diberi panjang umur, masih diberi hidup. Itu kesabaran Tuhan. So kalau sudah mati nggak bisa bertobat. Ya. Dia apa-apain pun nggak bisa, saudaraku. Makanya jangan didoakan orang mati ya. Nggak bisa dia apa-apain lagi. Sudah habis, nggak ada lagi bagiannya ya, dalam kitab Pengkhotbah. Ya. Nah, jadi kita masih hidup, berarti bisa bertobat. Dan tadi ya dia tidak lalai menepati janjinya, belum datang. Tuhan belum datang kedua kali. Jadi inilah Tuhan sabar terhadap kita, yaitu dia masih kasih kita hidup panjang umur dan dia belum datang kedua kali. Nah, sekarang periksa masing-masing. Jantung masih berdetak, nadi masih berdenyut, Tuhan belum datang, berarti masih ada kesempatan. Ayo jangan sia-siakan ya. Masih ada kesempatan untuk bertobat ya. Untuk bertobat. Nah, cuma kesempatan ini kita tidak tahu. Ya, selalu dikatakan tidak tahu kita kapan meninggal, bisa selesai ibadah ada yang meninggal bisa saja, kalau kita tidak tahu. Apalagi keadaan sekarang ini betul-betul sudah terbukti cuma selangkah dengan maut. Ya, kita tidak tahu. Nah, itu sebabnya saudaraku jangan tunda-tunda. Sekaranglah waktu. Ayo, saudara dengar firman ini. Siapapun kita yang mendengar, sekaranglah waktunya untuk bertobat. Dia masih kasih kita hidup. Ayo bertobat. Ya, semoga kita mengerti. Nah, itu. Jadi tujuan utama hidup. Ya, ayo semua. Tujuan utama hidup saudara masih dikasih hidup kan sama Tuhan. Tujuan utamanya bukan untuk sekolah, kuliah, kerja, ngejar cita-cita, bukan. Tujuan utama kita hidup adalah untuk bertobat. Bertobat. Ya. Semoga kita mengerti. Ya. Ayo, ini kesempatan. Jangan tunda-tunda.
Jangan bilang, wah aku masih muda, aku sehat. Oh, jangan. Mati itu, meninggal itu urusan Tuhan. Kita tidak tahu kapan aja bisa. Terserah dia. Makanya gunakan kesempatan ya. Semua harus bertobat. Itu melihat Tuhan. Ayo, jadi kalau hari-hari kita, saat-saatnya kita mau bertobat, ngaku dosa, kita ampuni orang, kita sedang melihat Tuhan. Melihat yang tak kelihatan. Ya, puji Tuhan. Yang kedua. Yang ketiga, masih, ayo, sudah tadi. Ayo percaya, ayo bertobat. Nah, sesudah itu, Rasul 19 tadi, ya. Sesudah itu, Rasul pasal 19 tadi. Pasal 19 tadi, ya, ayat yang ke-5 ya. Nah, sudah percaya, sudah bertobat. Ketika mereka mendengar itu, mereka memberi diri mereka dibaptis. Nah, ini orang selamat. Ya, masuk baptisan air. Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu baptisan. Masuk baptisan air. Ya. Semoga kita mengerti. Ayo, ya, siapa kita yang mendengar hari ini, saat ini, ya, yang belum dibaptis air, nah, ayo berdoalah kepada Tuhan ya, supaya segera bisa masuk baptisan air. Ya, semoga kita mengerti. Baptisan air yang benar, yaitu menurut Alkitab dan seperti Yesus dibaptis. Jadi harus ada ukuran, jangan suka-suka. Ya. Jangan suka-suka ada yang seperti ini, ada yang begini, jangan. Alkitab ada sudah. Ini Tuhan, firman itu adalah Allah. Ikuti firman. Ya, jadi baptisan air yang benar menurut Alkitab dan seperti Yesus dibaptis. Ya. Seperti Yesus dibaptis. Ya, semoga kita bisa mengerti. Roma 6 ayat 2 dan 4. Nah, sekarang kita lihat ini syaratnya. Sudah bisa enggak masuk baptisan air ini? Ya, Roma 6 ayat 2 dan 4. Sekali-kali tidak. Bukan kita telah mati bagi dosa. Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, ini baptisan air yang benar. Menurut Alkitab dan seperti Yesus. Ya. Ayo, syaratnya dulu. Syarat masuk baptisan itu. Ya. Syaratnya yaitu ayat 2 tadi ya, mati bagi dosa. Mati terhadap dosa. Atau bertobat. Nah, itu tadi ya, proses yang kedua ya. Jadi ini proses ini urut. Ya. Jangan ngawur, Saudara. Harus urut. Percaya, bertobat, baptis air. Nah, itu syaratnya. Mati bagi dosa atau bertobat ya. Semoga kita bisa. Ayo, ya banyak-banyak kita bertobat. Tadi sudah firman Tuhan ya. Ayo. Apa saja, banyak kita bertobat, akui, ampuni orang, jangan benci-benci ya. Ayo jangan pertahankan dosa, itu tidak bertobat. Tadi ya, kurang tadi. Jadi tidak bertobat itu sama dengan mempertahankan dosa. Mempertahankan dosa sendiri, enggak ngaku, mempertahankan dosa orang lain, tidak mau mengampuni. Berarti apa itu? Mempertahankan sakit hati, mempertahankan kebencian ya. Semoga kita mengerti. Hati-hati nih soal kebencian ya. Dalam firman Tuhan dikatakan, saudaraku, di Injil Yohanes pasal 15 itu. Kebencian itu nanti sampai kebencian tanpa alasan. Jadi kalau kita membenci, ya mungkin ada alasan pertama, benci karena dia jahat, saya benci. Karena dia enggak benar, saya benci. Nanti membenci tanpa alasan. Apa membenci tanpa alasan? Orang enggak salah dibenci. Orang benar dibenci tanpa alasan. Ya. Ayo jangan pertahankan. Ya. Kalaupun ada orang salah, ayo jangan benci. Ampuni. Ya, ampuni. Ayo lepaskan pengampunan. Supaya bisa melihat Tuhan. Bisa bertobat hari-hari. Ya. Semoga kita mengerti. Baru itu masuk baptisan air. Syaratnya mati terhadap dosa atau bertobat. Pelaksanaannya dikuburkan ayat 4. Ayat 4 Roma 6. Dikuburkan. Dikuburkan atau diselamkan dalam air bersama Yesus. Loh, jadi jelas seperti Yesus dibaptis ya, bersama Yesus. Seperti Yesus dibaptis ya. Itu bersama Yesus.
seperti Yesus dibaptis. Ya. Demikian juga kita dibaptis. Ya. Seperti Yesus dibaptis. Nah, dikuburkan bersama. Semoga kita mengerti. Ayo. Jadi kalau belum dikubur, belum diselam, yaitu belum dibaptis namanya. Ya. Biar tapi Pak, ini dibilang baptis loh Pak loh. Orang bilang. Tapi kalau Tuhan bilang nggak dikubur, nggak dibaptis. Baptis itu dikubur. Ya, ayo saat ini. Ya. Kalau nggak dikubur itu namanya nggak dibaptis. Ya. Jadi bukan berarti saudara mengulang baptisan. Ya kalau belum dikubur belum dibaptis. Ya, belum dibaptis. Nah, Tuhan tolong kita ya. Semoga kita mengerti pada saat ini. Ya. Ayo itu. Jadi harus dikubur ya. Nah, kalau belum dikubur belum dibaptis. Kalau nggak mau dikubur, keras hati berarti. Ada orang belum dikubur karena dia nggak tahu selama ini. Ayo sekarang sudah tahu, harus dikubur, harus diselam. Tapi udah tahu tapi nggak mau. Namanya keras hati. Keras hati. Ya, berarti tidak mau melihat Tuhan. Tidak mau melihat Tuhan. Ya, sama dengan tidak selamat. Tidak selamat. Tadi ini kan tanda keselamatan. Nah, kalau nggak mau keras hati ya nggak selamat. Ya. Markus 16:16 juga dikatakan kalau orang siapa percaya dibaptis akan selamat. Jadi kalau nggak dibaptis ya nggak selamat. Tidak selamat. Ya. Semoga kita mengerti. Ya. Tidak selamat. Ya, ayo. Ya, puji Tuhan. Itulah masuk baptisan air yang benar ya. Semoga Tuhan tolong kita. Ayo, kalau ada keluarga kita mungkin ya. Mungkin keluarga dekat, orang tua, mungkin suami, istri, kakak, adik, anak mungkin belum dibaptis. Ayo berdoa, ya berdoa. Sidang jemaat, ayo bersaksi. Nah, sekarang bersaksi tinggal share aja YouTube-nya, share. Ya, siapa tahu ada keluarga yang karena tidak semua ada ibadah online saudaraku. Nah, share ini bersaksi. Ayo nanti didengar, oh harus dibaptis, selamat. Kita menyelamatkan jiwa, ya. Semoga kita mengerti. Baik, sesudah itu. Setelah dibaptis tadi keluar dari air. Jadi sesudah dibaptis, Roma 6:4 tadi ya, maka akan bangkit keluar dari air dalam hidup yang baru. Bangkit dalam hidup yang baru. Hidup baru itu apa? Matius 3:16-17. Nah, ini hidup baru. Yesus dibaptis lalu langit terbuka. Ya, langit itu gambaran surga. Ya, dalam Matius 3 ayat 16 itu ya. Matius 3. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, bangkit, kita juga keluar dari air, dan pada itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah, Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atas. Jadi sesudah dibaptis maka langit terbuka, itu hidup baru. Langit itu sama dengan surga. Jadi hidup baru sama dengan hidup surgawi. Ini saudaraku. Jadi kalau baptisannya benar dikuburkan, diselamkan, surga terbuka. Ada hubungan dengan surga. Kalau baptisan nggak dikubur, surga nggak terbuka. Ya nggak ada hubungan. Ya. Semoga kita mengerti. Ayo. Itu bangkit dalam hidup baru sama dengan hidup surgawi. Yaitu, nah barulah menerima tadi di Kisah Rasul. Ya. Kisah Rasul 19 ayat yang ke-6 ya. Sudah dibaptis maka Roh Kudus turun. Itulah hidup baru. Turunlah Roh Kudus atas mereka ya. Habis baptisan Roh Kudus turun. Ayo, jadi inilah saudaraku, sesudah masuk baptisan air maka kita bangkit dalam hidup baru, yaitu hidup surgawi. Sama dengan dibaptis Roh Kudus ya, atau Roh Kudus turun. Ya, Roh Kudus turun. Ya. Semoga kita mengerti. Nah, apa buktinya kalau Roh Kudus turun? Roh Kudus itu roh kebenaran. Dalam Yohanes 16 ayat 13a, ya, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus, roh kebenaran datang, turun, dia memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Ya. Ini, jadi hidup baru, hidup surgawi. Sama dengan hidup dalam kebenaran ya. Ayo. Jadi hidup yang ada hubungannya dengan surga itu hidup benar. Kalau kita nggak mau benar, nggak ada hubungan dengan surga. Nggak ada hubungan. Ya.
Makanya kalau meninggal dunia nggak tahu mau kemana. Sebab nggak ada hubungannya. Jadi dari sekarang kita harus lihat. Dari sekarang bisa dilihat. Saya ada hubungan nggak dengan surga? Kalau kita bisa hidup surgawi, hidup benar. Itu ada hubungan. Ya. Semoga kita, ayo, itulah hidup dalam kebenaran. Ya, puji Tuhan. Jadi inilah bukti kita menerima Injil keselamatan. Ya, Injil keselamatan. Bukti menerima Injil keselamatan atau firman kebenaran. Yaitu kita hidup dalam kebenaran. Nah, ini melihat Tuhan. Jadi hidup benar itu melihat Tuhan. Ayo, jangan ragu, saudaraku. Ya. Mulai dari perkara-perkara kecil. Ayo, hari-hari ini kesempatan kita untuk bersaksi ya, lewat hidup benar. Mulai perkara-perkara kecil. Ya. Semoga kita mengerti. Perkara-perkara kecil, surat-surat, soal SIM, helm, apa semua. Ayo, pajak dan lain-lain. Tetap. Ya, itu kesaksian kita, hidup benar. Mulai perkara-perkara kecil. Ya. Baru sampai nanti kita bisa hidup dalam seluruh kebenaran. Kecil-kecil dulu, ayo benarkan. Kecil kan bisa dibayar berapa, urus surat-surat semua bisa. Ya. Baru, benarlah. Sebagai suami, sebagai istri, dalam nikah, di pekerjaan. Sebagai gembala, sebagai domba, ayo benar. Semoga kita bisa mengerti. Ya. Ayo hidup dalam kebenaran, benar. Saat beribadah benar, benar. Nah, seperti ini, ya saya tidak bisa melihat, ya, tidak tahu apa yang saudara perbuat saat ibadah. Tapi Tuhan lihat. Ya. Ayo hidup benar dalam beribadah benar. Ya. Semoga kita bisa mengerti. Itu, ya, puji Tuhan. Itulah melihat Tuhan. Ya. Jadi saya simpulkan. Jadi melihat Tuhan sama dengan melihat surga. Tadi kan surga terbuka. Melihat Tuhan sama dengan melihat surga. Itu sama dengan hidup dalam kebenaran. Sampai jadi orang benar. Itu melihat Tuhan. Melihat surga. Hidup dalam kebenaran sampai jadi orang benar. Ya. Semoga kita bisa mengerti. Ya. Ayo, di dunia ini sekarang sulit orang benar. Ya, kita jangan ikut-ikutan, ya, karena melihat surga. Ya. Sesudah melihat, ya, masa cuma lihat-lihat aja. Ayo, kita masuk sekarang. Masuk ke dalam surga secara rohani. Melihat surga, hidup benar, jadi orang benar. Kalau masuk, apa sekarang? Masuk surga itu apa? Ya, Roma pasal 6 ayat 12-13. Ya. Jadi senjata kebenaran dipakai Tuhan. Ya, senjata itu Roma 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuh yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya. Jadi setelah lihat surga, ayo hidup benar sampai jadi orang benar. Setelah itu masuklah. Ya, dimulai di dunia kita bisa masuk. Apa itu? Jadilah senjata-senjata kebenaran. Yaitu menjadi kehidupan yang beribadah, melayani Tuhan dengan setia dan benar. Ya, dipakai oleh Tuhan. Itu senjata. Senjata kebenaran Tuhan pakai. Ayo. Ya, imam-imam, ayo tetap senjata kebenaran dipakai oleh Tuhan. Ya. Nah, senjata kebenaran orang yang tidak benar, ya, ditembak senjata kebenaran jadi benar. Nah, kita bersaksi kepada yang enggak benar jadi benar. Nah, itu namanya senjata kebenaran dipakai oleh Tuhan. Beribadah, melayani Tuhan. Semoga kita mengerti. Puji Tuhan. Ya. Hasilnya terakhir, ayo jadi orang benar ya. Itu buktinya. Tadi bukti kita menerima, ya, bukti kita melihat Tuhan, yaitu kita menerima Injil keselamatan, firman kebenaran. Sama dengan kita hidup benar, jadi orang benar, sampai senjata kebenaran. Ya, senjata kebenaran. Oh, Tuhan tolong. Hasilnya luar biasa kalau kita mau jadi orang benar. Amsal 12 ayat 3. Ya. Hasil pertama, Amsal pasal 12
ayat yang ketiga. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Ayo, sekarang dunia goncang, kesehatan goncang sekarang, ekonomi goncang sekarang. Tapi apa yang tidak bisa goncang? Akar orang benar. Orang benar itu ada akarnya, tidak bisa goncang. Ya. Hasil pertama, kalau kita mau jadi orang benar, hidup benar, sampai jadi senjata kebenaran, yaitu tidak goncang menghadapi apapun. Tidak goncang menghadapi apapun. Ya. Semoga kita akarnya kuat, tidak goncang menghadapi apapun. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ayo, sama dengan tetap kuat teguh hati. Ya, tetap kuat teguh hati. Ya. Semoga kita mengerti. Ayo menghadapi sekarang ini yang tidak bisa kita pikir sekarang. Ya. Tidak bisa dipikir, tidak bisa diatasi juga. Ya. Diatasi menyebar. Ya. Karena tidak kelihatan. Ya. Mau apa kita? Jawabannya mau benar. Ya. Kalau benar nggak akan goncang. Ya. Semoga kita mengerti. Kalau goncang, ya, goncang itu berarti mulai cemas, takut, bimbang. Nah, itu berarti ada yang tidak benar. Ada yang tidak. Kalau benar nggak goncang. Ayo, jujur kepada Tuhan. Ada kegoncangan nggak? Kalau ada, kita tinggal periksa yang mana yang nggak benar. Ayo, saat ini kita benarkan. Kembali kepada kembali. Ya. Apa yang tidak benar, benarkanlah. Sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai domba, sebagai gembala. Ayo, benarkan apa yang tidak benar, ya. Supaya kita tidak goncang menghadapi apapun hari-hari ini. Ya. Puji, semoga kita bisa mengerti, tidak goncang menghadapi apapun, ya. Oh, itu saudara yang dikasih Tuhan, ya. Haleluya. Ya, kita akui, Tuhan, saya masih kurang benar, Tuhan, soal ini, soal tolong. Dan kita mohon roh kebenaran. Nah, Roh Kudus kan tadi, mohon Roh Kudus tolong tuntun saya tidak bisa, tuntun supaya saya tidak goncang. Tuhan tolong kita. Kedua, Amsal 12 ayat 12. Ini akar orang benar. Amsal 12 ayat 12. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Nah, kalau hidup benar ada hasil. Ada hasil. Ayo. Jadi kalau kita hidup benar, hasil kedua, kita mendapat hasil secara jasmani dulu. Yesaya 33, 15, 16. Ini hasil jasmani kalau kita hidup benar. Yesaya 33, 15, 16. Yesaya 33 ayat 15, 16. Orang yang hidup dalam kebenaran, ya. Yesaya 33 ayat 15. Yesaya 33 ayat 15. Orang yang hidup dalam kebenaran. Nah, ini hidup benar. Mulai apa? Berbicara dengan jujur. Ayo, mulut jujur. Menolak untung hasil pemerasan. Mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap. Menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah. Yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Nah, ini orang benar. Mulut jujur, tangan, telinga, mata. Nah, lalu dapat hasil 16. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Aman. Nah, jadi Tuhan katakan benar itu aman. Bukan kaya aman. Bukan hebat aman. Tapi benar itu aman. Ya. Di atas bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan. Air minumnya terjamin. Ya. Ayo. Jadi bukan kaya bisa menjamin. Bukan kalau nanti kalau aku jadi ini terjamin. Kalau aku punya ini terjamin. Tidak. Benar itu yang menjamin. Ayo. Biar saat ini kita rindukan. Saya mau benar Tuhan. Saya mau benar. Tolong saya, ampuni. Saya mau benar, tolong Roh Kudus. Kita mohon kepada Tuhan. Benar itu bisa aman. Ini hasil jasmani. Yaitu pemeliharaan. Perlindungan. Ya, dijamin oleh Tuhan. Ya. Pemeliharaan, perlindungan. Sehingga kita terpelihara. Ya. Juga aman. Ya, perlindungan. Aman. Ayo.
Sekarang ini nggak ada tempat aman, saudaraku. Ya, semoga Tuhan tolong kita. Jadi secara jasmani kita tetap berjaga-jaga, tapi tempat aman nggak ada di dunia ini, nggak ada. Mau di mana, saudara bilang? Hotel mewah, di situ bisa masuk virusnya. Di mana? Istana bisa masuk, kan nggak kelihatan. Ya, nggak ada tempat aman. Jabatan tinggi nggak ada, orang-orang tinggi malah sudah banyak yang kena, ada yang meninggal juga orang punya jabatan. Nah, ayo, mau di mana aman? Benar, aman. Terpelihara, dijamin oleh Tuhan, dilindungi. Ya, di tengah kesulitan, kesukaran yang tidak bisa dipikir hari-hari ini. Ya, tidak bisa dipikir. Jangankan kita, orang pintar pun tidak bisa mikir sekarang. Ya, tapi Tuhan jamin, orang-orang yang mau benar, dipelihara, aman, kubunya di tempat tinggi. Nah itu, tempat tinggi itu apa tadi? Langit terbuka, itulah hidup benar. Langit terbuka, tempat tinggi. Ya. Tempat di sana tempat paling sehat. Ya, di surga itu nggak ada penyakit, paling sehat, aman. Ayo, mau tempat tinggi? Hidup benar malam ini, saat ini. Ya, Tuhan tolong kita hidup dalam kebenaran. Ya. Tuhan tolong kita. Ya, puji Tuhan. Semoga kita. Terakhir, yuk kembalilah ya. Jadi ada kesempatan, Tuhan masih beri perpanjangan umur, kembali. Aku mau benar Tuhan. Aku nggak mau lagi yang nggak benar. Ayo kembalilah ya. Mohon Roh Kudus, itu kekuatan kita. Pegang Roh Kudus, tanganku tuntun, saya nggak mampu. Mohon Roh Kudus saat ini ya. Terakhir, hasil rohani. Yaitu kalau kita terus hidup benar, maka kita akan disucikan dan diubahkan. Ya. Kalau kita terus hidup benar, maka kita akan disucikan dan diubahkan oleh Tuhan. Ya. Saya ulangi, kalau kita terus hidup benar, maka kita akan disucikan dan diubahkan oleh Tuhan. Sucikan dan diubahkan. Sampai sama mulia dengan Yesus saat kedatangannya yang kedua kali. Kita masuk langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru, untuk selama-lamanya. Ya, 120 nyanyian rohani. Ayo, sampai masuk Yerusalem baru. Ya. Langit bumi baru itu adalah tempat kebenaran, ya, di mana terdapat kebenaran dalam kitab Petrus dikatakan. Ayo sampai ke sana. Mulai di dunia ini dijamin, sampai dibawa Tuhan di tempat yang baru, ya. Itulah Yerusalem baru, langit baru, bumi yang baru. Ayo 120. Nah ini Roh Kudus. Kita mohonlah. Pertama kita ngaku Tuhan masih ada yang belum benar. Banyak belum benar Tuhan. Ayo kita akui. Tolong saya. Pegang saya Roh Kudus. Serahkanlah hidup kepada Tuhan. Bangkit berdiri semua di tempat yang ada. Kita nyanyikan pujian 120 nyanyian. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Lagi dengan penuh permohonan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikut jalan. Dengan tempo yang lebih lambat sekali lagi.
Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Dengan tutup mata, tundukkan kepala. Tidak ada tempat yang bisa menjamin aman, terpelihara. Tidak ada kekayaan yang bisa menjamin kita terpelihara dan aman. Kehebatan apalagi. Tapi kalau kita mau benar, Yesus menjamin, firman Tuhan menjamin. Kita berada di tempat tinggi, sehingga tidak bisa ditembus oleh apapun. Ayo. Kalau kita masih goncang lagi, berarti ada yang gak benar. Jangan putus asa. Tuhan kasih kesempatan masih hidup memperbaiki. Saya mau kembali benar, Tuhan. Saya mau kembali kepada kebenaran. Kita mengaku. Kita mengaku kepada Tuhan. Haleluya. Masih ada yang tidak benar. Atau mungkin masih banyak yang gak benar hari-hari ini. Ayo kita akui. Kita mohon. Tutup mata semua, tundukkan kepala. Sekali lagi, ayo. Ada yang mau mengangkat dua tangan, ayo serahkan hidup. Serahkan apa saja yang masih belum benar. Ayo, mohon Roh Kudus tuntun saya, pegang saya. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita sembah Dia. Serahkan hidup. Haleluya. Akui apa yang tidak benar. Tunjukkan apa yang belum benar. Biar malam saat ini Tuhan tolong kita semuanya. Haleluya. 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 Kami sadar Tuhan masih ada yang belum benar. Masih banyak yang belum benar Tuhan. Haleluya. Tolong kami. Tolong kami. Roh Kudus tolong kami. Kami tidak mampu Tuhan. Haleluya. Tuntun kami. Tuntun kami Roh Kudus. Kami tidak mampu. Kami tidak mampu. Tuntun kami supaya kami tidak tersesat hari-hari ini Tuhan. Haleluya. Tuntun kami, jawab Roh Kudus.
haleluya. Jamaah Roh Kudus, haleluya. Jamaah Roh Kudus. Urapi kami Roh Kudus, haleluya. 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 Urapi kami, haleluya. Biar kami bisa hidup dalam kebenaran Tuhan, haleluya. Urapi kami, haleluya. 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 Mohonlah belas kasih-Mu Tuhan, mohon kemurahan-Mu. Tuntun kami bisa hidup benar hari-hari ini Tuhan. Supaya ada jaminan pemeliharaan, ada jaminan aman Tuhan. Jangan. Tidak ada yang aman lagi di dunia ini. Tidak ada yang bisa menjamin kami aman lagi Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya. Tuntun kami Roh Kudus. Tuntun kami Roh Kudus, haleluya. Haleluya. Tuntun kami, haleluya. Bisa hidup dalam kebenaran, haleluya. Biar kami mendapat jaminan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Kami aman, tidak bisa ditembus oleh apapun, bahkan tidak bisa didatangi oleh maut Tuhan. Kebenaran menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami semuanya. Tuntun kami Roh Kudus, biar semua mau kembali kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya. Kalau sampai saat ini kami masih hidup Tuhan, berarti Engkau masih memberi kesempatan. Tidak ada alasan untuk kami bertahan pada keadaan kami yang tidak benar Tuhan. Ada kesempatan, Engkau belum datang kedua kali, masih ada harapan kami. Semua bisa kembali kepada kebenaran. Semua dibenarkan Tuhan. Semua ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman-Mu di tengah-tengah kami sekalian. Terima kasih. Syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Baik, kita memberi persembahan ya untuk pekerjaan Tuhan. Ya, kita tetap memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, kita nyanyikan pujian ini kembali. Ya, peganglah tanganku Roh Kudus. Ya, kita mohon hanya Roh Kudus yang bisa memberi jaminan kepada kita. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah jalan kebenaran agar ku tidak tersesat. Ikut jalan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekaliannya ya. Baik. Pengumuman baik kita ya. Pengumuman baik kita aku ya hari ibadah sekolah minggu ya. Nanti sore ya. Jam 5 sore ya. Ada sekolah minggu jam 5 sore ya. Ayo orang tua dampingilah anak-anaknya ya untuk bisa beribadah kepada Tuhan ya, supaya mereka sungguh-sungguh ya. Kalau di sini kan ada guru-guru sekolah minggu yang bisa menjaga, menertibkan ya. Kalau di rumah kan tidak ada. Jadi orang tua sekaligus jadi guru sekolah minggu juga di rumah ya. Nah, dampingi anak-anaknya ya, ditertibkan ya. Ya, kalau ribut ya disuruh diam ya, ditertibkan pokoknya ya, supaya mereka tetap ya sungguh-sungguh dalam ibadah ya, sama seperti di gereja ya. Jadi jangan karena di rumah jadi bebas-bebas ya, ibadah sambil makan-makan sambil ini, janganlah ya.
Jangan ya, tertibkan yang baik ya. Tetap beribadah dengan sungguh-sungguh ya. Puji Tuhan. Itu ya, jadi sekolah minggu jam 5 sore. Selanjutnya ibadah pendalaman Alkitab ya, jam 6:30 malam hari Selasa ya, lewat YouTube ya. Lewat YouTube ya, jam 6:30 malam. Sekolah minggu juga lewat YouTube jam 5 sore ya, supaya bersama-sama. Ya, itu ya. Puji Tuhan, dan hari Jumat 2 penyembahan jam 6:30 malam. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Baiklah, kita bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah kita pada kesempatan ini. Haleluya. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menolong kami bisa beribadah kepada Tuhan, bisa mendengar firman-Mu. Biarlah lewat firman Tuhan kami dikuatkan kembali, Roh Kudus yang menuntun kami untuk kami bisa hidup dalam kebenaran hari-hari ini Tuhan, karena tidak ada yang bisa menjamin kehidupan kami untuk terpelihara dan terlindungi aman di tengah bahaya, di tengah keadaan yang enggak menentu ini selain daripada kebenaran Tuhan. Tolong kami semua, urapi tuntun kami. Apa yang tidak benar supaya kami beralih, kami tinggalkan dan kami mau hidup dalam kebenaran hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetapkan firman-Mu di tengah kami semuanya. Tuhan, tolong pergumulan kami terutama untuk tekun dalam ibadah pelayanan, penggembalaan, berikan kemenangan supaya kami selalu berjuang, kami berkorban Tuhan, supaya bisa berkemenangan dalam hal ibadah pelayanan ini ya. Tolong yang masih belum setia Tuhan, kembalikan semuanya. Kesempatan kami menghadapi keadaan yang tidak menentu ini, biarlah kami justru lebih setia, lebih sungguh-sungguh dalam beribadah melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur hanya bagi-Mu dalam undur tarik kembali, jiwa baru Tuhan pertambahkan, gembalakan kami semuanya. Terima kasih juga pergumulan seraja semani, Engkau tolong gangguan kesehatan, sakit penyakit, Engkau jamah sampai Bapak Ibu, anak muda, anak kecil. Tolong Pak Immanuel Siombing, Inawadi, Ibu Yanu, juga Ibu Hasrat Zega bersama bayinya, Engkau juga jamah Tuhan. Anak Anugrah juga Engkau jamah Tuhan. Kami serahkan semua yang terganggu kesehatan, Engkau tolong Tuhan. Mohon kemurahan-Mu, ampuni kami semua. Kuasa iblis, setan, penyakit yang mengganggu kami usir dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau tolong semua pergumulan dalam usaha pekerjaan, berkati Tuhan. Yang cari kerja buka jalan, tapi jangan ganggu ibadah pelayanan kami Tuhan. Yang hari-hari ini sedang dirumahkan perusahaan juga Tuhan, buka jalan, berilah kemudahan jalan keluar Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Ekonomi semua Engkau membela Tuhan. Haleluya, biarlah yakinkan kami semua ada jaminan dari Tuhan. Kau tolong Tuhan, penjualan tanah, rumah juga campur tangan semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian juga Engkau menolong semuanya yang sekolah kuliah hari-hari ini lewat online, belajar di rumah. Engkau juga beri hikmat, akal budi, tetap bisa mengikuti pelajaran dengan baik sehingga tetap mendapat nilai dengan baik Tuhan. Kami tidak tahu, tidak bisa berpikir lagi dengan keadaan ini, biarlah kami hanya mau ikuti saja semuanya Tuhan. Yang penting kami tetap dalam kebenaran, tetap dalam ibadah pelayanan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Engkau menolong kiranya. Haleluya. Nikah-nikah Engkau tolong lembutkanlah hati Tuhan. Biar lewat keadaan yang terjadi hari-hari ini jangan ada lagi yang keras Tuhan. Baik suami, baik istri, satukan semua. Juga anak, orang tua, satukan semuanya. Dalam rumah tangga satukan. Terutama dalam pengajaran, dalam penggembalaan Tuhan satukan. Biarlah mujizat-Mu yang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu di tengah-tengah kami semua. Terima kasih. Demikian juga Engkau menolong ibu-ibu yang hamil, beri sehat bayi ibunya lahir dengan sempurna. Kaum muda-mudi dalam pergaulan, sucikan semuanya Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Beri ketaatan, beri juga kejujuran supaya kaum muda-mudi terang-terangan Tuhan, jangan sembunyi-sembunyi. Jujur di hadapan Tuhan, di hadapan orang tua jasmani, orang tua rohani, di hadapan gembala Tuhan, supaya mereka mengalami uluran tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya Engkau tolong. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Pemerintah kami juga tolong berikan takut akan Tuhan, bekerja dengan adil dan benar. Beri hikmat bijaksana juga menghadapi goncangan-goncangan yang bukan cuma di negara kami tapi seluruh dunia hari-hari ini dalam kesehatan dan ekonomi. Tuhan, kami hanya berpengharapan kepada Engkau dan kami hanya bisa memohon kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau memberi jalan keluar kepada kami. Terima kasih Tuhan, juga berkati keluarga Barna Petupulu yang sudah pinjamkan tempat, kembalikan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami menyadari banyak yang tidak benar dalam kehidupan kami. Ampunilah, berilah kesempatan kami, curahkan Roh Kudus-Mu menuntun kami.
Dari yang paling tua sampai anak-anak, sampai bayi, biar semuanya bisa hidup dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih. Hamba serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Sidang jemaat Tuhan yang setia di Goshen dalam ibadah pelayanan ini, dari yang paling tua sampai bayi, Tuhan melindungi, menyertai, haleluya, dimanapun dalam, haleluya, pekerjaan apapun dan di tempat apapun, Tuhan lindungi, sertai semuanya. Kami tidak mampu Tuhan, mohon belas kasih-Mu. Kami tidak mampu menghadapi virus-virus, menghadapi dosa-dosa, juga virus penyakit yang sekarang sedang bergentayangan merajalela Tuhan. Mohon belas kasih-Mu, lindungi semuanya. Hamba serahkan, naungi, tudungi semuanya Tuhan. Kuasa iblis, setan, penyakit, virus-virus kami usir dalam nama Yesus, pergi dari Yesus yang berkuasa. Lindungi Tuhan. Engkau membuktikan jaminan orang-orang di Goshen tidak tertimpa oleh tulah Tuhan, yang setia beribadah melayani. Ampuni, biar beri kesempatan yang belum setia kembali setia hari-hari ini, kembali tekun dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, sehingga semuanya akan mengalami naungan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur hanya bagi-Mu, syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih, haleluya. Sekolah minggu jam 5 sore juga Engkau tolong, Engkau juga mengurapi Tuhan. Terima kasih. Ibadah-ibadah selanjutnya, buka firman, buka jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan, syukur bagi-Mu. Terima kasih, haleluya. Terima kasih. Tundukkan kepala semua, ayo. Siapa yang merasa masih belum benar, masih kurang Tuhan, ayo angkatlah dua tangan, serahkan hidup kepada Tuhan. Mohon Roh Kudus tuntun aku, Roh Kudus tuntun saya supaya bisa selalu hidup benar. Karena tidak ada jaminan Tuhan, tidak ada yang bisa menjamin kami benar, tidak ada yang bisa menjamin kami terpelihara dan aman selain kebenaran ini. Tuhan, tolonglah Tuhan, tuntun kami semua, urapi kami semua Roh Kudus. Jangan ada yang tersesat, kasihani Tuhan. Semua imam-imam, pelayan-pelayan jemaat, bahkan jiwa-jiwa yang lain yang mendengar ibadah ini, Tuhan kasihani. Tuntun semuanya, biar kami bisa hidup dalam kebenaran Tuhan, sampai kami mendapat jaminan dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekaliannya. Puji Tuhan.